Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Bojes Epri. Oke guys, kali ini gua mau mereview sedikit tentang kondisi motor listrik Vespa gua yang setelah 4 bulan pemakaian. Buat kalian yang belum nonton videonya, yang pertama kali gua beli motor listrik Vespa, kalian bisa nonton aja di sini di pojok kanan ke atas. Oke, sekarang kita review bagaimana kondisi performa motor listrik Vespa gua setelah 4 bulan pemakaian. Di situ udah motornya udah gua parkir di situ. Mari kita review gimana kondisi motornya setelah 4 bulan pemakaian, performanya gimana, ada yang apakah ada yang rusak atau gimana. Oke, mari aja langsung kita review. Let's go. Oke guys, ini dia bentuk tampilan dari keseluruhan Vespanya dari segi bodi, warna. Untuk segi warna sendiri belum ada yang berubah sih sama sekali, masih mulus, warnanya belum ada yang sedikit pudar atau gimana, masih dalam keadaan baik. Untuk bodinya sih belum gua rubah ya, sama sekali belum ada yang gua rubah, masih tetap dari sononya juga. Oke, langsung lanjut kita ke depan. Untuk bagian depan dari atas lah segi lampu. Untuk di lampu utama dan lampu sen di dalam kondisi masih baik, belum ada sama sekali, belum ada yang korslet atau gimana, rusak atau gimana. Di tampilan bodi depan gua belum sama sekali juga nggak ada yang dirubah, tetap dari sononya sama. Oke, langsung aja ke untuk di bagian bawah, kita ke bagian ban, pelek dan ring. Untuk di bagian ban sih masih ya sama sih, belum ada gimana rusak. Untuk di bagian pelek ring sendiri mungkin di sini udah ada yang ini guys, apa sih, berkarat. Di sini ada di bagian ring nih, di bagian ring udah mulai pada berkarat, tapi di bagian depan sih enggak, kayaknya di bagian belakang. Kalau di sini di bagian depan, di bagian ring ini masih mulus, masih dalam keadaan baik sih. Belum ada yang warna juga rusak atau gimana. Untuk rem sendiri, rem sih sebenarnya sih masih baik, masih untuk kaki-kaki rem sendiri masih enak, mulus, cuma agak sedikit kurang pakem atau kurang gimana sih, tapi tetap masih baik semuanya. Cuman sedikit kurang pakem aja karena sering digunakan tiap hari, sama gua kan sering mainan rem sama rem depan sama rem belakang, semua gua mainin semua. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Untuk di bagian tengah, di bagian sini kayak gini, kita langsung nyalain aja. Di sisi indikator masih semuanya masih sama, belum ada yang kerusakan. Cuma ini ada sedikit ini bukan goresan guys. Jadi ini bukan goresan guys atau gimana, ini adalah kemarin gue naruh barang di sini, nempelin. Lah pas gue nempelin, gue nggak ngeliat kalau barang itu kotor, jadi nempel di sini. Untuk indikator semua masih dalam keadaan baik, cuma ini indikator baterai ini kan full. Ini mati, ini koslet, ini dari sananya. Gua kira waktu pertama gua beli, gua kira ini kenapa ini kok nggak pernah berkurang, tak taunya ya emang ini pas baterainya tiba-tiba mau habis, ini tetap aja full. Jadi emang dari sononya ini udah koslet, nggak berfungsi. Tapi nggak apa-apa sih, karena gue juga tahu kalau kondisi baterai udah mau habis. Gue tahu soalnya kan kalau habis biasanya jalannya pelan banget. Oke, untuk di bagian sini, di bagian stang kanan, di sini semuanya masih berfungsi dengan keadaan baik. Ini untuk lampu, ini untuk kecepatan speed masih juga berfungsi dengan baik. Oke, lanjut kita geser ke stang kiri. Di sebagian stang kiri ini ada lampu jarak pendek sama lampu jarak jauh, berfungsi dengan baik. Ini juga berfungsi dengan baik. Klakson baik. Ini rating ya guys, sen kanan kiri masih dengan baik, berfungsi baik. Untuk kita coba ke bagian bawah, tapi di bagian bawah nih ini yang paling mudah rusak ini guys. Baru 1 bulanan ini udah rusak, dan ini udah gua ganti. Ini barusan gua ganti beberapa hari lalu. Kalau kalian belum nonton videonya, di pojok sini ada. Ini kemarin gua ganti sama Bang Adi. Di sini satu yang rusak soalnya ini gantungan. Kalau di dalam sini masih belum ada yang rusak gimana, tetap sama. Ini habis dicuci jadi masih ada airnya gitu guys. Di bagian bawah pun masih tetap sama, cuma di sini udah pada berkarat guys. Kalian bisa lihat ini dari ini bautnya masih ring-ringnya itu masih udah pada berkarat.
Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah untuk di bagian jok sendiri masih tetap sama, belum ada perubahan atau belum ada, masih tetap warna juga masih tetap ya sama, masih tetap. Dan di bagian sini, di bagian ini ada yang berkarat. Ini juga baru 1 bulanan udah berkarat. Ini tempat pembukaan ini, kalau ini jelas enggaknya kalian bisa lihat sendiri. Kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ini baunya bisa dia itu udah pada berkarat. Di bagian bawah pun udah pada berkarat guys. Di bagian bawah kaki-kaki di belakang untuk bagian ban dan pelek ring nih gua tunjukin di sini. Jadi di sini udah pada mulai berkarat guys. Nih udah berkarat semua. Ini juga berkarat, ini berkarat. Kenapa bisa sampai berkarat semua kayak gini? Ini sih karena tergantung dari penyimpanan ya, sama perawatan juga sih. Soalnya gua nyimpannya di maklum, gua nih nyimpan di pelabuhan di luar. Jadi gua nyimpan di luar, bukan di dalam rumah atau di gimana. Jadi kalau di pelabuhan kan banyak air laut. Air laut kan itu asin. Jadi untuk kayak gini kena motor-motor kayak gini mudah berkarat. Bahkan tiap hari ini juga sering kena hujan. Kalau di Taiwan ini lagi musim hujan, jadi hampir 3 atau 4 dari hujan tuh nggak berhenti. Jadi gua males, gua kan harusnya di luar, jadi males aja gitu nyuci. Tiap hari dicuci nanti kena hujan lagi, jadi gua biarin aja. Makanya tuh semuanya pada banyak yang berkarat. Untuk bagian di sini masih mulus juga. Ini di ring di sebelahnya juga masih udah pada berkarat guys. Ini juga pada berkarat. Ini sih tergantung ke penyimpanan juga sih. Kalau kalian menyimpan nama perawatannya di dalam rumah, kalian mungkin nggak berkarat seperti ini. Karena gua di sini nyimpannya di luar, jadi ya nyimpannya di luar aja gitu. Baik kena panas, kena hujan, tapi alhamdulillah nih walaupun kena panas, kena hujan masih kondisinya sih masih bisa lumayan baik banget sih. Buat gue sih ini masih baik banget, cuman berkarat gitu. Ya maklum karena penyimpanannya sendiri di sembarang tempat, nggak di tempat spesial gitu. Jadi menurut gua untuk dari keseluruhannya ini sih masih dalam keadaan baik, walaupun agak sedikit rusak, itunya rusak, gantungan kunci sama di bawah pada berkarat. Tapi overall semuanya ini menurut gua sih masih dalam kondisi baik. Performanya juga baik, rem-remnya juga baik, jalannya juga masih mulus. Tapi kalau untuk perawatan sih tergantung untuk yang di bagian bawah kenapa pada berkarat semua. Untuk yang semua tergantung perawatan kalian ya, tergantung penyimpanan juga. Oke guys, itu aja mengenai sedikit review tentang motor listrik Vespa gua setelah 4 bulan pemakaian. Apabila ada yang kurang kalian bisa tanyakan langsung di komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe, dukung channel Gojek Every dengan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga. Dan jika kalian suka langsung aja tekan tombol like-nya juga. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.